Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Khairul Razak Mustafa dengan NIM 60700121079 dari kelas C Ilmu Peternakan. Di video ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul ketersediaan pakan di ladang penggembalaan dan kesesuaian lahan untuk hijauan. Tugas ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah Ilmu Hijauan Pakan dan Tata Laksana Ladang Ternak yang diampung oleh dosen Handayani Ida Susanti MSc. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama itu pengertian bahan pakan. Bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan dan dapat dicerna sebagian atau seluruhnya tanpa mengganggu kesehatan ternak yang memakannya. Bahan pakan terdiri dari dua kelompok, yaitu bahan pakan asal tanaman, contohnya itu seperti hijauan atau daun-daunan, dan bahan pakan asal non-tanaman, contohnya itu konsentrat. Selanjutnya itu ada jenis dan karakteristik hijauan pakan ternak. Yang pertama itu rumput benggala atau Panaceus maximum. Tanaman ini berumur panjang, tubuhnya tegak, membentuk rumpun seperti padi. Tingginya itu bisa mencapai 0,5 sampai 2 meter. Sistem perakarannya itu menyebar luas. Tanaman ini tahan terhadap musim kering. Kemudian itu ada rumput Meksiko atau Eulaena maxisana. Jenis rumput ini berasal dari negara Meksiko, Amerika Tengah. Bentuk daun tanaman ini seperti daun jagung, bertekstur halus dengan warna hijau tua. Tanaman ini termasuk berumur pendek atau annual. Tumbuh tegak mencapai tinggi sampai 2,5 meter. Yang ketiga itu rumput Setaria atau Setaria spatulata. Tanaman ini berumur panjang, tumbuh tegak mencapai tinggi 2 meter dan membentuk rumpun. Daunnya ini cukup halus dan berwarna hijau kelabu. Yang keempat itu rumput signal atau BD. Ciri dari tanaman ini adalah sebagai rumput gembala yang tumbuh menjalar dengan stolon berbentuk hamparan lebat yang tingginya sekitar 30 sampai 45 cm. Kemudian ada rumput Brachiaria humidicola, merupakan rumput penggembalaan yang memiliki daun memanjang dan bertekstur halus dengan warna hijau agak mengkilat dan kaku. Kemudian ada gamal atau Grychidia speum. Tanaman ini memiliki ciri sebagai tanaman berkayu. Bentuk daun majemuk bersirip genap dan helai daunnya berbentuk alips dengan ujung runcing, warna daun hijau. Kemudian itu ada lantoro atau Leucaena leucocephala. Tanaman legum ini adalah berjenis berkayu yang berumur panjang dan tingginya bisa mencapai 10 meter. Tanaman ini berasal dari Amerika Tengah, Meksiko, dan Amerika Selatan. Tanaman ini berakar dalam, daunnya itu menyirip ganda dan anak daun elips agak oval dan kecil. Slide selanjutnya itu ada ketersediaan hijauan di musim kemarau dan hujan. Ketersediaan pakan baik di musim hujan maupun di musim kemarau harus tetap ada. Memberikan pakan sapi perah berupa hijauan rumput gajah atau Penicillium purpureum dan rumput raja atau Penicillium purpureoides, dan konsentrat dengan kandungan nutrisi yang sudah lengkap seperti ada energi, protein, mineral, dan vitamin.
rumput gajah atau Penicetum purpureum lebih banyak digunakan sebagai sumber pakan utama oleh peternak, sedangkan jenis rumput lainnya diberikan kepada sapi perah untuk memenuhi kekurangan rumput gajah pada musim kemarau. Alasannya memilih rumput gajah yaitu rumput gajah lebih bisa menyesuaikan iklim dan dapat tumbuh dengan baik di musim kemarau maupun di musim hujan. Kemudian slide selanjutnya itu lahan hijauan. Hijauan merupakan sumber pakan utama untuk ternak ruminansia. Adanya lahan hijauan dapat mengurangi biaya produksi maupun memberikan hasil produksi yang baik. Padang pengembalaan bersifat penting untuk ternak, terutama sapi perah. Tujuan dari sistem ini yaitu agar ternak bisa merasa nyaman dengan alam dan mengurangi tingkat stres yang dapat mengurangi produksi. Baik, slide yang terakhir itu ada strategi pengembangan kawasan hijauan pakan ternak di lahan yang kering. Yang pertama atau strategi yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan pakan di saat musim hujan, maka kita harus menanam beragam rumput yang sesuai dengan potensi wilayah lahan yang kering dengan menanam rumput raja atau kingres dan rumput gajah yang tahan terhadap musim kemarau dan musim hujan. Kemudian strategi yang kedua yaitu untuk memenuhi kebutuhan pakan di saat awal musim kering, di mana rumput tidak bisa lagi berproduksi secara maksimal. Maka akan ditanam beberapa jenis tanaman leguminosa yang merambat seperti stolo atau Stolosanthes guinensis yang merupakan tanaman berumput. Kemudian yang strategi yang ketiga yaitu untuk memenuhi kebutuhan pakan di saat musim kering dan sulit pakan dengan memanfaatkan tanaman perpohonan yang mampu bertahan pada musim kering sebagai pakan ternak seperti lantoro atau leucaena leucocephala dan gamal atau Guricidia maceulate yang merupakan tanaman yang sangat mudah untuk dikembangbiakan. Baiklah, itulah tadi presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.